Come on. What did you expect? Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal yang harus diingat sebelum menonton Loki. Loki, I thought the world of you. I thought we were gonna fight side by side forever. I assure you, brother, the sun will shine on us again. Because we both know you love to talk. Untuk daftar ini, kami melihat alur cerita MCU dan alur karakter Loki yang perlu diingat sebelum menonton serial Disney Plus-nya. Nggak seperti Loki, kami nggak akan menipu kalian dengan tidak memperingatkan bakal ada spoiler alert di depan. Apa yang ingin kalian lihat dalam serial God of Mischief ini? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. Asal-usul Loki. What am I? You're my son. Ada alasan mengapa Loki nggak terlihat seperti saudara laki-lakinya yang lebih pirang dan lebih berotot. Dalam film Thor pertama, dia mengetahui bahwa dia bukan putra biologis Odin, tapi dari Frost Giant King Laufey. Ini secara teknis menjadikan Loki pewaris sah Jotunheim. Sayangnya ayahnya meninggalkannya saat masih bayi karena terlihat lemah. Left to die. Laufey's son. Laufey's son. Yes. Loki kemudian diadopsi oleh Frigga dan Odin, yang memastikan Loki terlihat seperti orang Asgardian. Setelah menemukan kebenaran asal-usulnya, Loki mengkhianati keluarga angkatnya, naik tahta, dan mencoba untuk menghapus Jotunheim. Loki digagalkan oleh Thor dan tampaknya jatuh ke kematiannya. Namun tentu saja mengenal Loki, banyak tipuan dan trik yang ada di otaknya. Well, I guess that's worth a look. Well, I guess that's worth a look. Nomor 9. Penembusan dosa Loki. It's too late to stop it. No, we can together. Sentiment. Setelah pertempuran New York, Loki dibawa kembali ke Asgard di mana ia menerima hukuman penjara abadi. Dan itu sangat menyakitkan bagi dewa. Penjaranya berakhir ketika Thor merekrutnya untuk membantu menghentikan Dark Elf. You must be truly desperate to come to me for help. What makes you think you can trust me? I don't. Meskipun tidak dapat dipercaya, Loki mengalahkan Algrim yang kuat dalam pertempuran dan membalaskan dendam ibu angkatnya. Meskipun Loki tampaknya membayarnya dengan nyawanya, ternyata ini semua adalah tipe muslihatnya. Thor akhirnya menyadari bahwa saudaranya berpura-pura sebagai Odin. Tapi Thor mengabaikan kejahatan saudaranya ketika Asgard menghadapi musuh yang lebih besar, yaitu Hela. Sementara Asgard akhirnya dihancurkan, Loki masih berdamai dengan Thor. Thor dan Loki bergabung untuk melestarikan apa yang tersisa dari rumah mereka yang sudah hancur. You know, maybe you're not so bad after all, brother. Maybe not. Thank you. Nomor 8. Perjalanan Tesseract. The Tesseract has awakened. It is on a little world, a human world. Tesseract adalah kubus berisi Space Stone yang berpindah tangan selama 3 fase pertama MCU. Berangkat dari Odin's Vault ke dalam cengkeraman The Red Skull selama Perang Dunia Kedua. Ketika Captain America mengalahkan penjahatnya, Tesseract hilang sampai Howard Stark menemukannya. Dan akhirnya pindah lagi dari proyek Pegasus ke S.H.I.E.L.D. sebelum dicuri oleh Loki dan digunakan untuk membawa pasukan Chitauri ke bumi. Loki! Turn off the Tesseract or I'll destroy it. You can't. There is no stopping it. There is only the war. Thor mengembalikan Tesseract ke Asgard setelah pertempuran dan menggunakannya untuk memperbaiki The Rainbow Bridge. Dan setelah Loki mencurinya lagi, Thanos mengambilnya untuk mendapatkan Space Stone. Penggunaan Tesseract lah yang memulai Marvel Cinematic Universe. We don't have the Tesseract. It was destroyed on Asgard. Nomor 7. Loki kabur. The Time Heist mengalami kemunduran ketika Avengers menjatuhkan Tesseract di tahun 2012, tepat setelah pertempuran New York. Selama keributannya, Loki mencurinya dan melarikan diri dengan tenang. Meskipun Avengers masih bisa mendapatkan Tesseract pada tahun 1970, versi Loki ini membuat timeline lain ketika dia menggunakannya di tahun 2012. Ini akan menyebabkan realitas yang menyimpang daripada timeline MCU yang aslinya. We protect the proper flow of time. You picked up the Tesseract, breaking reality. Karena Tesseract nggak mencapai Asgard di tahun 2012, Rainbow Bridge mungkin tidak diperbaiki. Loki juga tidak akan membantu atau menipu Thor di The Dark World dan juga Ragnarok.
Di sisi positifnya, Thanos mungkin tidak bisa menyelesaikan misinya dan membuat semua orang trauma dengan konsekuensi jentikan jarinya. You should have gone for the head. Nomor 6, Loki sang penipu. Loki mendapatkan gelarnya sebagai God of Mischief dengan menipu orang lain secara teratur. He transformed himself into a snake, and he knows that I love snakes. So I went to pick up the snake to admire it, and he transformed back into himself, and he was like, "Yeah, it's me!" And he stabbed me. Dia bahkan memainkan trik saat bekerja dengan orang baik. Tapi, Loki berevolusi dari penjahat menjadi antihero dari Thor sampai Ragnarok. And now maybe they're still good in you, but let's be honest, our paths diverged a long time ago. Yeah. Namun, serial Disney Plus berfokus pada timeline alternatif Loki yang kabur di Endgame. Ini adalah versi karakter yang belum mengalami perkembangan penting yang kita lihat di Dark World dan juga Ragnarok. Loki kemungkinan masih akan terobsesi untuk mengejar kekuasaan dan tempatnya di alam semesta. Tapi jika Loki mampu melakukan evolusi di timeline MCU yang asli, mungkin dia di sini juga bisa. You can trust me. Loki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? Nomor 5, tidak ada kebangkitan lagi. God of mischief, do hereby pledge to you my undying fidelity. Loki meninggal karena melakukan keahliannya, menipu seseorang. Alih-alih melakukannya untuk keuntungan pribadinya, sekarang penipuannya dilakukan atas nama keluarganya. Loki berpura-pura bersumpah setia kepada Thanos setelah menyerahkan Tesseract. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan saudaranya, dia mencoba membunuh Mad Titan dengan pisaunya. Thanos melanjutkan untuk mengambil nyawa Loki di depan Thor yang gak berdaya. Meskipun Loki menipu kematian beberapa kali ini Thanos benar-benar membunuhnya. No resurrections this time. Ya, seperti itu. Di timeline asli, Loki tewas di tangan Thanos dan sangat tidak mungkin akan kembali lagi. Namun berkat realitas baru yang berubah ini, karakternya tidak hilang untuk selamanya. Kami dengan senang hati bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya di serial TV. Please sign to verify this is everything you've ever said. This is absurd. Sign this too. Nomor 4, karakter yang bisa muncul di series ini. Karena serial ini akan mengikuti perjalanan Loki melalui waktu, kita bisa melihat beberapa karakter yang telah meninggal muncul kembali. Dalam trailer, Loki menyebut saudaranya dan juga Heimdall. Brother, Heimdall, you better be ready. Tentu Heimdall sudah meninggal setelah mengangkut Hulk kembali ke bumi menggunakan Bifrost. Jika Loki kembali ke Asgard, dia bisa membangkitkan lebih banyak drama keluarga dengan ayah dan ibunya dan melihat Heimdall lagi. Selain karakter yang sudah meninggal, Loki bisa berpapasan dengan Steve Rogers yang menjalani akhir yang bahagia dengan Peggy Carter. Atau dia benar-benar membuat teka-teki dengan melihat seseorang seperti Valkyrie sebelum mereka seharusnya bertemu. And you will answer to the Grandmaster. Mungkin di titik ini Loki bisa bertemu dengan siapa saja. Well, you do seem like you're in desperate need of leadership. Why, thank you. Nomor 3, Loki berada di asuhan TVA. Time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. Seperti yang dijelaskan Bruce Banner di Endgame, Avengers tidak dapat mengubah peristiwa yang sudah terjadi di timeline mereka. If you travel to the past, that past becomes your future. Tapi mereka dapat menciptakan realitas baru jika sesuatu yang baru terjadi saat mereka berpergian ke masa lalu. Disinilah Time Variance Authority masuk. Organisasi tampaknya bertanggung jawab untuk mengatur waktu. Karena mereka menyalahkan Loki karena mengubah kenyataan dengan melarikan diri dengan Tesseract, TVA sekarang membuatnya membantu memperbaiki waktu itu sendiri. Why me? I need your unique Loki perspective. Do I get a weapon? Trailer membuat tampaknya seperti penjahat kita akan bertentangan dengan organisasi itu. Tapi mengetahui Loki punya potensi untuk berkembang, dapatkah dia belajar mencintai bekerja di TVA setelah cukup waktu berlalu? You really believe in this Loki variant? Luckily, he believes in himself enough for the both of us. Nomor 2, Loki masih melayani Thanos. You question us. Question him. He who put the scepter in your hand, who gave you ancient knowledge and new purpose. Setelah selamat dari peristiwa Thor pertama, Loki bersepakat dengan Thanos, dan Loki diberikan pasukan dan tongkat yang berisi Mind Stone untuk menyerang bumi dengan imbalan memperoleh Tesseract untuk Thanos. Tapi kedua kalinya dia menghadapi bos lamanya, dia lebih suka mengkhianati Mad Titan daripada melayaninya lagi. The Tesseract, or your brother's head.
I assume you have a preference. Tapi Loki di serial ini mungkin masih melayani Thanos. Karena dia belum berdamai dengan saudaranya dan Asgardian lainnya, dia mungkin merasa sendirian dan lebih terbuka untuk berpihak kepada Thanos. Dan mengingat Loki adalah orang terakhir dengan Tesseract, Titan gila itu mungkin mencarinya juga. Apa yang akan terjadi jika Loki ini bertemu dengan bos lamanya, hanya waktu yang akan memberitahu. If the Tesseract is kept from us, there will be no realm, no barren moon, no crevice where he cannot find you. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, menyiapkan Multiverse of Madness. It is adorable that you think you could possibly manipulate me. I'm 10 steps ahead of you. Seperti WandaVision, Loki adalah seri lain yang akan dikaitkan dengan film masa depan. Sutradara Loki, Michael Waldron, bahkan dibawa untuk menulis ulang Doctor Strange Multiverse of Madness. Doctor Strange tentu punya sejarah dengan Time Stone. Dan jangan lupa The Ancient One menjelaskan dengan detail kepada Banner tentang aliran waktu. In this new branch reality, without our chief weapon against the forces of darkness, our world would be overrun. Millions will suffer. Jadi tidak akan heran jika kita melihat salah satunya muncul di Loki. Bagaimanapun caranya seri ini mengatur film masa depan, Loki mungkin setidaknya sebagian besar bertanggung jawab untuk menciptakan multiverse itu sendiri. Atau mungkin akan menjadi sebaliknya. Coba bayangkan jika Loki akhirnya membantu Strange, Scarlet Witch, atau keduanya selama petualangan multiverse. You think you're some kind of sorcerer? Don't think for 1 minute you second-rate. All right, bye-bye. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.